عن درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم ونورهم ويحفظنا بجاههم وبعلمهم وبكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 24 kitab Irsyadul Anam. Kemarin kita bahas tentang jenazah ya. Jadi ada tata caranya, kewajiban kita sebagai umat Islam dengan umat Islam yang lain. Bila mana saudara kita sesama muslim ada yang meninggal, jadi pertama memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Dan hukumnya fardu kifayah. Bila mana sudah dikerjakan sebagian orang-orang kampung, maka gugurlah orang-orang yang lain dari sekampung itu. Rukun sembahyang jenazah ya, ada di tengah tuh, di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun sembahyang jenazah 7 perkara. Pertama niat. Kedua 4 takbir. Yang pertama daripada itu takbiratul ihram. Ketiga, membaca Fatihah dengan sunnah a'udzu, membaca ta'awudz. Ya. Tapi tiada sunnah baca doa iftitah, yaitu sesudahnya takbir yang pertama. Yang keempat, berdiri jika mampu, jika kuasa. Yang kelima, membaca sholawat sebagaimana di tasyahud akhir. Sama ketika kita waktu sholat tasyahud akhir, sesudahnya takbir yang kedua ya. Keenam, mendoakan mayit sesudahnya takbir yang ketiga. Maka sekurang-kurangnya doa Allahumma gfir lahu bagi mayit jenazah laki-laki, Allahumma gfir laha bagi mayit perempuan. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni bagi mayit ini, bagi jenazah ini. Ketujuh, memberi salam sesudah takbir yang keempat. Dan sunnah menambahkan wa barakatuh. Jadi ada 7 rukun sembahyang jenazah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat. Di mana-mana setiap kita mau melaksanakan satu ibadah didahului dengan niat. An-niyatu fi qalbi. Niat itu tempatnya di hati. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya, perbuatannya. Jadi kalau kita mau sembahyang jenazah, sembahyang mayit, kita niat tuh. Nanti di bawah ada niatnya. Kalau kita nggak tahu niatnya, kita nggak bisa, kita boleh niat. Kalau kita jadi makmum, saya niat apa yang diniatkan oleh imam. Misalnya kita repot nih, nggak apal-apal, ngapalin niat sholat jenazah, nggak tahu, udah. Kita boleh nih kalau khusus sholat jenazah ya, khusus sholat jenazah, jangan yang sholat yang lain, jangan. Khusus sholat jenazah. Ya Allah, saya niat apa yang diniatkan imam, gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, takbir yang pertama takbiratul ihram. Ya. Jadi itu ada 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Nah, ini jangan kurang dari 4. Ntar kalau kurang dari 4 disangkainnya aliran baru. Atau lebih dari 4. Ya. Kecuali ya barangkali imamnya lupa. Ya. Nah, itu nanti perlu kita tanya, "Imam, tadi kurang 1." Itu bisa diulang. Atau ya, imam lebih 1. Ya, itu bisa diulang. Tapi kalau memang kondisinya memang lupa, itu nggak ada lagi, nggak sama kayak sholat biasa. Apa namanya, ada sujud sahwinya enggak gitu. Jadi 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Iya, jadi 4 takbir termasuk takbir yang pertama waktu kita niat sholat jenazah gitu. Nah, jadi Allahu Akbar, kita niatkan takbiratul ihram tuh termasuk nih yang 4. Saya niat sholat mayit 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala gitu. Biasanya kita disunahkan baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, ini tidak disunahkan baca doa iftitah. Jadi langsung baca ta'awudz. Langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai selesai Fatihah. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, takbir yang kedua. Jadi takbir yang pertama daripada itu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga membaca Fatihah dengan sunnah ta'awudz, a'udzu. Dan tiada sunnah baca doa iftitah, yaitu sesudah takbir yang pertama. Rukun yang keempat berdiri jika puasa. Ya. Kita kalau emang masih mampu berdiri ngerjain sholat jenazah. Bahkan kalau ada orang tua nih yang biasa sholatnya duduk pakai bangku atau bersila duduk di bawah, pas lagi sholat jenazah, kalau memang dia masih bisa berdiri sejenak, kan cuma sebentar nggak lama, itu diri gitu. Itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima membaca sholawat sebagaimana di tasyahud akhir. Gimana sholawat di tasyahud akhir? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu baca sholawat sebagaimana sama seperti di tasyahud akhir. Sesudahnya takbir yang kedua. Rukun yang keenam mendoakan mayit sesudah takbir yang ketiga. Jadi takbir yang pertama Al-Fatihah, Allahu Akbar. Takbir yang kedua baca sholawat, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau ditambahin lagi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran min hufratin nar gitu. Nah, itu doa yang panjangnya. Tapi gimana sekurang-kurangnya? Allahumma gfir lahu, cukup. Itu bagi jenazah mayit laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus kalau kita hafal panjang lagi tambahannya. Sekurang-kurangnya Allahumma gfir laha. Artinya, ya Allah ampunilah untuk si mayit tersebut. Rukun yang ketujuh memberi salam sesudahnya takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat nih boleh kita baca doa, boleh kita langsung salam. Jadi begitu, Allahu Akbar, takbir yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi.
wabarakatuh, nanti ada. Gitu. Jadi boleh langsung salam. Tapi ada juga doa yang khusus buat di takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada lagi tambahannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu panjang lagi tambahannya. Gitu. Kalau kita nggak tahu, kita diam aja boleh. Tapi alangkah baiknya kita hafalin ya doa-doa buat sholat jenazah, walaupun kita jarang-jarang. Tapi pahalanya amat sangat besar kalau orang yang ikut sholat jenazah. Kita lagi datang nih musafir, lagi di dalam perjalanan, berhenti kita sholat, ada orang nyolatin orang meninggal, sholat jenazah, kita ikut aja, walaupun kita nggak kenal, kita ikut aja. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu rutin tiap hari sholat jenazah, ya, baik ada jenazahnya maupun nggak ada, itu tetap tuh sholat jenazah. Jadi ada nih jenazahnya, begitu habis sholat fardu, begitu salam, bangun lagi, sholatul jenazah, gitu, panggil lagi tuh, kita diri lagi sholat jenazah. Tapi yang mau ngerjain ya enggak. Ya kadang ada jenazahnya yang digotong, kadang nggak ada jenazahnya, langsung biasanya habis sholat Jumat tuh sholat sholat jenazah, sholat goib. Itu rutin kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan sunnah menambahkan wabarakatuh, ya. Jadi kalau sholat biasa itu nggak ditambahin. Kalau ada gimana? Kalau ada yang ditambahin, kita pesenin, Pak, nggak usah ditambahin. Kalau sholat fardu, sholat biasa, cukup Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi Pak, kalau sholat jenazah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diajarinnya Pak, gitu. Tapi hukumnya gimana kalau dia masih tetap wabarakatuh? Nggak apa-apa. Cuman berarti nggak ngikut yang disunahkan Nabi. Gitu. Kalau barang yang nggak disunahkan tapi dikerjain, nggak dapat apa-apa. Ya. Ibaratnya yang disuruh bos, misalnya suruh ngangkat 2 karung dapat upah 10.000, diangkat 10 karung tetap aja dapatnya 2.000 gitu. Ya mendingan ngangkatnya yang ringan dapatnya sama. Ceritanya dia mau mau cari perhatian lah, nggak dihargain, orang nggak disunahin gitu. Banyak sunnah yang lain yang berpahala nggak dikerjain. Itu nggak disunahin, dikerjain. Nah jadi bilang aja, Pak, ini nggak disunahin. Seperti habis sholat nih, kita salaman itu nggak disunahin. Ya, kecuali ame saudara yang udah lama nggak ketemu. Ya, yang baru kali itu ketemu atau baru kali itu kenal, itu disunahin, baru kita pelukan gitu, kita tegur sapa, itu baru sunnah. Kalau kita udah kenal, kadang sih emang udah kebiasaan kita ya, nggak enak. Tapi teman terima aja ya kalau misalkan gitu. Kalau kita jangan mulain duluan. Yang penting kita jangan mulain duluan. Kalau emang diajakin salaman, yaudah kita salaman aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi udah kita fokus zikir aja, udah istighfar, astagfirullah, baca wirid yang setelah sholat. Kalau ada yang mau ngajakin salaman. Nah jadi salam waktu sholat jenazah jangan sampai Assalamualaikum warahmatullah.
Jadi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini sebagai makmum sampai si imam nengok dulu yang ke kiri, sama kayak sholat yang dulu kita pelajarin. Jadi setelah imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita beri salam kanan kiri. Atau paling enggak pas si imam lagi salam ke kiri baru sampai Assalamualaikum, nah baru kita nengok ke kanan, boleh tuh. Pas udah Assalamualaikum ke kiri, warahmatullahi wabarakatuh, kita udah nengok ke kanan, itu boleh. Gitu. Sebagaimana tersebut di Tuhfah. Maka inilah aturan sembahyang jenazah, wajibnya dan sunat-sunatnya. Sama saja mayit laki-laki atau perempuan di dalam takbir yang pertama dan yang kedua. Jadi takbir yang pertama kita baca Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat. Nah, yang membedakan, adapun takbir yang ketiga dan keempat maka ada itu bersalahan domirnya, berbeda domirnya. Bermula ini lafaz niat salat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat salat atas ini mayit 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi setelah itu berbareng pada niat yang tersebut. Terus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca Fatihah sampai selesai. Maka tiada sunnah membaca surah. Jadi ya cukup Fatihah aja, jangan pakai baca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tak usah. Jadi begitu selesai, amin, Allahu akbar, takbir yang kedua. Baca sholawat tuh seperti yang di tasyahud akhir. Takbir yang ketiga setelah Allahu akbar, kalau dia mayit laki-laki gini bunyinya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu waghsilhu bithalji wal ma'i wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu panjang doanya. Kalau emang mau diapalin, apalin nih. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Terus takbir yang keempat setelah Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu bagi yang laki-laki. Gimana kalau yang perempuan? Tinggal diganti domirnya ya jadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha waghsilha bithalji wal ma'i wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdil laha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa 'idha min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Itu kalau dia perempuan. Kalau enggak hafal cukup Allahumma ighfir laha. Dan yang terakhir baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau sholat biasa kita habis beri salam disunahkan ngusap muka sambil baca. Kita baca apa misalnya? Kita
mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita udah selesai ngerjain sholat, memenuhi kewajiban. Kan biasanya gini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita sambil ngusap muka nih, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Ini sambil ngusap muka itu sunnah, ya. Kita beri bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita udah ngerjain kewajiban kita, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Ini sunnah, ya. Ngusap muka kita habis sholat. Ini cuma bukan sekedar ngusap aja ya, ada bacaannya. Iya, itu bacaannya ada. Asyhadu alla ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Itu sunnah, di salah satu kitab dijelasin. Tapi ada sebagian orang itu menyalahkan. Jadi begitu habis salam jangan ngusap muka, nggak boleh. Itu ada sebagian orang yang nggak boleh begitu. Tapi dalam satu kitab dijelasin, kita disunahin baca bersyukur kepada Allah, kita udah kewajiban kita, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim, huwar rahmanir rahim. Baru kita istighfar, astagfirullahalazim, istighfar minimal 3 kali. Kita lebih lengkapnya lagi, lebih bagus, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa manfaatnya? Yang pertama, dari sholat sebelumnya sampai sholat saat itu, supaya kalau kita ngelaksanain pekerjaan salah, pekerjaan dosa, mudah-mudahan Allah ampunin tuh dosa kita. Itu istighfar setelah sholat. Manfaat istighfar yang kedua, kalau dalam sholat kita nggak khusyuk, pikiran kita kemana-mana, nah itu kita minta ampun sama Allah, ampunin sholat saya nggak khusyuk. Nah itu manfaatnya gitu. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin, udah selesai kewajibanku kepadamu ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah huwar rahmanir rahim, kita usap muka, kita istighfar, astagfirullahalazim, ampunin dosa-dosa dari sholat subuh tadi sampai zuhur sekarang ya Allah, ampunin dosa saya dari maghrib tadi sampai isya sekarang ya Allah gitu. Terus minta ampun buat kalau kita nggak khusyuk sholat kita. Jadi gitu. Kalau sholat jenazah, nah ini belum dijelasin tadi ya. Kalau sholat jenazah beda sama sholat biasa. Kalau sholat jenazah jangan usap muka. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan usap muka. Yang biasanya kita disunahin usap muka habis sholat jenazah, jangan usap muka, udah diem aja udah. Nah terus kan baca tuh, doain si mayat habis selesai sholat jenazah, ya. Nah kalau tadi habis salam jangan usap muka, nggak disunahin. Kalau ngusap nggak apa-apa juga ya. Ngusap nggak apa-apa juga. Cuman di salah satu kitab kalau sholat jenazah jangan usap muka. Kan tadi yang pertama dijelasin bahwa habis sholat disunahkan usap muka, sholat sunnah sampai sholat fardu itu usap muka. Tapi kalau sholat jenazah khusus tidak usap muka setelah salam. Gitu. Salam satu tangan atau 2 tangan? Apanya? Ngusapnya. Iya, boleh 2, boleh 1. Kalau yang pakai jam, pakai kacamata ya, jadi boleh begitu. Ya gini. Ini kebanyakan ngusap aja gitu, nggak ada bacaan lagi. Nah iya. Itu nggak apa-apa, masih hitung. Masih hitung dapat pahala. Tapi sekarang kan nih kita udah tahu nih rahasianya ya, resepnya. Nah itu sebenarnya ada amalannya, ada bacaannya. Nggak sekedar cuman usap muka. Jadi itu bermanfaat tuh. Jadi penerang juga, gurul muhajjalin, selain air wudhu kita. Nah itu bekas usapan kita juga. Nah kecuali kalau setiap habis sujud nih, kita kan kalau habis sujud misalnya ada yang nempel nih di jidat kita ya. Kalau yang nempelnya kayak kertas, plastik,
benang, tali. Nah itu boleh kita singkirin. Tapi kalau debu atau pasir, diamin aja, jangan kita usap. Gitu. Ya kalau debu atau pasir gitu jangan kita usap. Tapi kalau model ada kertas, plastik apa nempel di sini ya kita isi. Nah kalau habis sholat tadi kita sunnah baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim. Tapi kalau sholat jenazah nggak disunahin ngusap muka. Sekarang masuk ke masalah kubur. Adapun sekurang-kurangnya kubur yaitu lubang menutup bau mayit dan mencegah mayit tuh jenazah itu daripada binatang yang kalau zaman dulu nih kalau kita nguburinnya nggak dalam itu bisa digali sama binatang. Nah ini seukuran mayit itu kalau ditanam dikubur manusia yang ada di atas nggak nyium bau gitu. Kira-kira kalau 2 meter juga ente nggak bisa naik ntar. Ya kita kan nurunin mayit ya kita ntar naiknya nggak bisa. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu pendek juga, repot ntar ente nanggepin mayitnya gimana. Kalau di Fathul Qorib ukuran yang gali tuh, yang gali tangannya gini. Iya. Nah makanya yang gali siapa? Lihat seukuran nanggepin mayit bisa. Ntar kalau kedalaman 2 meter, ntar tuh mayit dilempar ke bawah. Jauh. Ya kan kita kadang-kadang rata-rata segini ukurannya semuanya sama. Nggak nyampe segini kalau sekarang pendek. Gitu. Ya. Jadi seukuran jangan mayit itu masih kecium baunya. Gitu. Dan juga kalau zaman dulu tuh ukurannya binatang ya digaliin. Ketentuan di fikih nggak ada ya ukuran berapa Nggak ada. Kalau orang-orang zaman dulu ya mungkin lebih dalam karena kan lebih tinggi-tinggi, gede-gede. Ya. Aku lihat kuburan orang Arab tuh dalam-dalam lubangnya karena orangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Ya. Dan macam-macam model-model lubang landak. Ada yang kita papannya miring kan? Miring. Ada juga yang lempeng lurus. Gitu. Ada satu daerah yang naro papannya miring. Ada satu daerah yang naro papannya lempeng. Gitu. Itu tergantung adat. Kalau lempeng gimana naiknya tuh orang yang di bawah? Ya. Naiknya gimana? Iya. Naik dulu kali baru di papan gitu. Kan sembari turun tanah itu di pur. Enggak, natakin papannya. Itu ditatakin. Jadi nanti satu orang udah papan yang terakhir nih dia nginjek papan yang udah ditatakin. Jadi dia lubang landaknya kalau lubang landak yang papan miring kan dicoak yang sebelah kiri ya. Nah, kalau yang mayit yang papannya rata, dia lubang landaknya di tengah. Jadi itu mayit naruhnya di tengah. Jadi misalnya ini kuburan nih. Ini lubang nih. Ini tanah. Tetap dibuat. Ini ceritanya ini lubang. Nah, ini dibikin got-gotan nih di sini buat naruh mayat di tengah. Tetap dimiringin. Nah, nanti ini buat tatakan papan. Jadi dalam tengah-tengahnya itu dibikin got. Dibikin lubang buat naruh mayat dimiringin tetap. Nah, baru di atasnya papan. Itu model yang papan lurus. Kalau kita kan lazimnya ngelihat miring. Belum pernah ya yang ngelihat papan lempeng, belum. Ada satu daerah pakai bambu. Ya. Ada lazimnya kita ngelihat pakai papan ya. Papan. Adapun sunnahnya bahwa dalamnya sependirian sama satu hasta
Ya. Jadi gini, tadi yang Din bilang dirinya orang ditambah lagi lengannya dia tuh segitu. Jadi sekira-kiranya bisa nanggepin mayit segitu. Jadi tingginya orang tambah lagi satu lengan nih. Gitu. Itu ukuran. Lihat ukuran orang situ deh. Menggali. Sekarang enggak segitu. Sunnah bahwa dalamnya sependirian sama satu hasta. Jadi dirinya orang sama satu lengan. Dan wajib menghadapkan mayit ke kiblat. Ya. Jadi miringin tuh ke kiblat. Kalau emang palanya di utara, ya berarti miringnya ke kanan. Kalau palanya di selatan, miringnya ke kiri. Yang penting ke kiblat. Maka sunnah dibacakan talqin dan doa wahbah. Jadi kalau udah selesai dikubur, udah rapi, nah itu ada yang bacain talqin. Ya, kalau masih kita beruntung nih, kita istilahnya masih bergaul sama masyarakat yang model gini ya. Kalau kita gaulnya sama orang-orang yang kurang ngajinya, habis dikubur, ditinggalin udah. Ya. Alangkah sayangnya, kasihannya tuh mayit yang dalam kubur. Kita umat Islam 4 kewajibannya: mandiin, ngapanin, sholatin, nguburin gitu. Kalau nggak disolatin langsung dikuburin, kasihan tuh mayit. Ya. Walaupun di misalnya ya orang nggak bener gitu teh. Dosa berarti itu teh. Kalau ya, misalnya si kampung itu nggak ada yang nyolatin ya. Walaupun dia emang hari-harinya masa hidup lah gitulah. Gitu. Tapi ini dia Islam gitu. Nah gini, jadi ada perbedaan pendapat nih ya. Jadi ada yang ekstrim, ada yang lunak. Jadi ada yang berpendapat ekstrim begini, kalau dia berandal, udah ketahuan bunuh orang, main judi, main wadon, udah ketahuan kayak begitu, udah hina-hina agamanya dia sendiri, gitu, itu udah nggak perlu disolatin lagi. Tapi kalau model dia misalnya emang bandel, ketahuan bandel, tapi dia emang masih ada rasa takutnya gitu sama Islam, itu model begini deh. Kita tahu dia tuh malas sholatnya, ngajinya malas gitu. Kayak narkoba nih begitu. Dia orang Islam kita tahu, terus tapi dia matinya karena narkoba, atau dia ketahuan maling gitu, digebukin mati. Nah itu kita tetap, kalau yang berpendapat lunak, kita tetap sholatin, karena kita nggak tahu sebelum matinya dia mungkin dia udah dimaafin sama Allah, ya, dia tobat, kita nggak tahu, gitu. Nah jadi tetap kita sholatin. Oke, yang di Lampung tuh yang kejadian PSK yang dibunuh di Hongkong ya, kan warga sekitar situ kan orang tuanya nggak mau sholatin. Iya. Nah iya, kalau gitu dia ada 2 pendapat, tergantung keyakinan kita deh sebagai warga setempat. Kita mau berangkat sholatin apa kita nggak mau, itu kan nanti kembali ke niat kita. Kalau emangnya orang lain berpendapat bahwa yang berpendapat ekstrim nih, gue kagak mau nyolatin, dia orangnya begini, pelacur begini. Nah itu pendapat dia, silahkan, jangan kita salahin, karena memang dia yakin bahwa dia udah bukan Islam lagi gitu. Tapi kalau kita masih yakin, wah ini dia statusnya masih Islam, selama kita yakin bahwa dia masih Islam, walaupun dia seorang pelacur, tetap kita sholatin gitu. Tetap kita sholatin, walaupun yang sholatin cuma sebagian, nggak semua warga. Tapi yang baiknya gimana? Nah iya, kembali ke niat kita lagi. Kalau emangnya kita memandang bahwa kita yakin status Islamnya masih ada, ya kita berangkat, kita sholatin.
gitu. Kalau dia udah jelas-jelas syirik, dia emang jelas-jelas, misalnya di kampungnya kita tahu tuh bahwa dia dukun, dia dukun, dia emang punya ilmu hitam, nggak sholat, emang bersekutu, itu udah yakin bahwa itu nggak perlu disolatin, kayak gitu. Kita emang udah yakin, emang udah mukanya udah hitam deh. Tanjung nih banyak tuh itu Pak, mati narkoba, bingung nih antara sholatin ya, ini udah ya pendapat ini udah pendapat tadi, jangan sholatin, ya kan? Akhirnya ya ini yang alim suruh nyingkir, dia yang sholat yang ini aja, dia yang alim udah berpegangan teguh lah, nggak disolatin dosa juga sekampung, disolatin tetap, cuman yang udah kira-kira yang guru-guru pinggirin. Yang kira-kira bisa dia tahu ilmunya bisa sholatin, gugurin kewajiban itu aja fardu kifayah ya, gitu jadinya. Nggak disolatin sekampung dosa, masih Islam buka jualan main narkoba apa, bingung kalau begitu. Gimana nih hari-harinya dia nyungsep apa. Jadi kemarin ustaz itu tuh calon gimana yang malah minggirin, yang sholatin yang ya orang umum aja yang biasa ke masjid apa ya. Gitu. Ini kalau bencong enggak? Jadi dalam kondisi kayak begitu, ya Islam juga fleksibel. Jadi jangan kita keras. Tetap kalau emang kita tahu bahwa dia lihat keluarganya dulu. Kalau emang keluarganya masih memeluk Islam, masih ada orang Islamnya, kita tahu bahwa dari keturunan Islam, ya kita sholatin. Tapi kalau udah jelas-jelas dia udah kafir, udah nggak perlu kita sholatin. Udah jelas-jelas dia syirik, udah jangan kita sholatin. Dukun, paranormal, gitu yang bersekutu, nggak perlu kita sholatin. Pasti Allah dengan sendirinya meringankan langkah orang-orang yang Allah kehendakin untuk jalan. Kalau emang Allah nggak ngeridoin, nggak ngesolatin, itu semua orang diberatin langkahnya untuk nyolatin. Ada aja tuh yang ngeberatin. Misalnya ada seorang alim nih di kampung itu, ada aja halangannya yang nggak jadi hadir untuk nyolatin dia, dialihin, dibelokin, ada acara mana, ada apa mana gitu, kayak gitu. Umumnya begitu, jadinya gitu. Jadi Allah punya rencana sendiri, gitu. Jadi untuk menggugurkan kewajiban tetap ada yang nyolatin, gitu. Nah pasti kalau emang Allah udah benci, udah gedek banget, emang udah bukan orang Islam lagi, itu banyak cara matinya dia yang nggak orang-orang nggak sholatin dia. Ya adalah contohnya orang terkenal di Indonesia yang dia orang Islam tapinya orang Islam nggak tahu dia meninggal. Ya, orang-orang yang merusak agama Islam sendiri. Maksudnya nggak tahu meninggal, nggak ada infonya atau dia meninggalnya di laut gitu? Nggak tahu matinya Islam apa kafir. Jadi orang Islam nggak ada yang tahu dia statusnya Islam apa kafir. Ada pasti kita tahu orangnya. Ini orang-orang yang sekarang nih tuh yang model-model yang dilaknat sama Allah tuh, orang-orang liberal tuh. Itu grogotin dari dalam, ngakunya Islam tapinya ngerusak agama Islam. Kan hancurnya Islam
sama orang Islam sendiri. Itu model-model yang model begitu. Kalau musuh Islam yang nyata Yahudi, Nasrani itu emang udah jelas ya. Nah ini yang hancurin umat Islam sendiri. Tapi itu sih kayak gitu sih jelas juga sebenarnya. Wah dia udah begini udah jelas juga. Jadi gitu. Jadi pesen nih kalau ada keluarga kita yang mati dikuburin, jangan langsung ditinggalin, kasihan. Kalau emang kita punya rezeki, kita nggak bisa datengin orang, ngundang teman, suruh ngaji dikubur, ya. Kita dari rumah nggak apa-apa. Ya. Waktu almarhumlah bapak aneh tuh emang dekat sama rumah kuburannya, minta tolong orang, kita ada rezeki sedikit, minta bantuin bacain ngaji kubur sampai 7 hari. Nah, supaya yang di dalam kubur dia hadiahin bacaan Quran, pahala bacaan Quran, biar senang yang dalam kubur dia ada temannya. Nah, waktu ibu aneh ngajinya nggak dikubur, tetap ngajinya di rumah karena jauh di Citayam, tetap selama 7 hari bacain, undang orang ngaji, baca Quran, kita kirimin pahalanya buat ibu kita yang dikubur. Nah itu, jadi kata Nabi, orang yang masuk ke kubur itu masuk ke satu perkampungan asing, dia jadi penghuni baru di tempat yang asing. Nah kalau kita nih, misalnya kita pindah rumah di tempat yang daerah baru, kita kan asing, belum kenal sama lingkungan setempat, sama orang-orang warga setempat, ya kan? Nah itu kita mesti ada temennya dulu supaya biar adaptasi tuh di tempat baru. Nah begitu juga orang yang masuk ke kubur. Nah jangan sampai kita tinggalin sendiri itu di kuburan, apalagi orang tua kita, ya. Di kuburan kita tetap kirimin doa, bacaan Quran, biar pahalanya ngalir ke dia, biar ada temennya. Karena malam pertama itu malam yang sangat ditakutkan oleh ahli kubur. Nah, kita nih sebagai ahli famili, apalagi sebagai anak orang tua kita meninggal, kita sholat hadiah. Kalau ibu kita, bapak kita siangnya atau sorenya dikuburin, ntar malam nih, habis sholat isya, ba'diyah, ya, atau tengah malam, kita sholat hadiah. Ingat tuh, sholat 2 rakaat, kita sholat sunnah hadiah buat bapak kita atau ibu kita yang barusan tadi siang, tadi sore dikubur. Nah itu pahala 2 rakaat kita itu nemenin sebagai temen buat ahli famili kita, ayah ibu kita yang di dalam kubur, gitu. Jadi dia biar nggak sendirian. Itu ibaratnya kayak malaikat yang dampingin tuh. Pahala bacaan Quran kita, pahala doa kita yang kita sampaikan ke ahli kubur, pahala sholat kita, ya, wirid kita, baca istighfar kita, tahlil kita, itu sampai. Kalau kita nggak yakin kayak begitu, mati dulu, ya. Kalau aneh punya keyakinan, yakin emang bener, ya, itu bakalan sampai. Apalagi anak, udah jelas-jelas hadisnya, ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu pasti nyampe. Tapi ada penafsiran lain, itu bukan berarti anak doang, yang anak kandung maksudnya doain buat orang tuanya, orang lain juga ngedoain si ahli kubur, itu sampai, ya. Orang yang dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, dia nggak perlu harta, uang, dia nggak minta itu. Seperti orang tenggelam. Orang tenggelam nggak mau dikasih duit segepok, emas sekarung, nggak mau. Dia milih minta tambang,
ya tambang yang harganya murah, pegalah, ya, yang dia minta itu. Nah begitu juga orang dalam kubur, nggak perlu harta uang, yang dia minta doa, kiriman doa. Nah kita bacain talqin. Nah bacaan-bacaan talqin ada yang ringkas itu di dalam Majmu' Syarif tuh ada kan. Kalau nggak ada minta nih sama Sinyo, ada tuh bacaan talqin. Atau di kitab Maslakul Akhyar yang tipis, kitabnya yang kecil, ada dalam kitab Maslakul Akhyar, kita bacain. Kalau orang lain nggak ada yang bisa bacain talqin buat ahli famili yang meninggal, kita bacain. Ada pernah itu saudara, nggak ada ustadz, nggak ada siapa-siapa yang disuruh talqin. Wah, siapa yang talqinin? Nggak ada. Untung aneh hadir di situ, nggak kerja lagi nggak kerja. Untung ada di situ. Dia tuh keluarganya emang kagak ngaji, anak-anaknya, bapaknya meninggal, orang anak-anaknya nggak ada yang ngaji, bapaknya meninggal, nggak ada yang ustadz disuruh apa? Kan orang minta ya sama ustadz gitu, Ustadz nih tolongin sholatin jenazah bapak saya, doain, atau nih talqinin. Ini kagak, orang anak-anaknya kagak ada yang ngaji, sholat juga jarang-jarang. Kita lihat nggak ada yang talqinin, udah mana Majmu' bacain talqin. Kasian kalau ahli famili kita tuh didiemin ya, apalagi kita. Nah makanya kita contohin sama keluarga kita, sama ahli famili kita ya. Jadi kalau kita mati, insya Allah nanti kita dibegituin, ada yang peduli sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan berikutnya tentang bab zakat. Ya, zakat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qatina lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma iftah lana hikmataka wa nashur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.